Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang tentunya selalu menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke sahabat, beberapa hari lalu kemarin Kang Odoy sempat singgah di sebuah objek wisata yang berada di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Inilah objek wisata Guci Indah. Menguak sejarah tentang objek wisata Guci yang terkenal ini. Objek wisata Guci yang berada di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, yang memiliki luas sekitar 210 hektar. Ini terletak di kaki Gunung Slamet bagian utara dengan ketinggian kurang lebih 1050 meter dari kota Selawi, berjarak sekitar 30 km. Sedangkan dari kota Tegal berjarak tempuh sekitar 40 km ke arah selatan. Ya sahabat, sebelum kita melanjutkan sejarah tentang terjadinya sebuah objek wisata bernama Guci, alangkah baiknya sahabat yang belum subscribe, like, dan komen silahkan subscribe dulu, pijit lonceng notifikasinya, jangan lupa biar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy yang selalu menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, kisah tentang objek wisata Guci ini berawal sekitar pada tahun 1767. Dahulu tersebutlah seorang bangsawan dari Keraton Demak Bintoro bernama Raden Arya Wiryo yang merasa jenuh dengan keberadaan, dengan kehidupan yang berada di keraton, yang seringkali terjadi konflik perang saudara dan persaingan perebutan tahta antara sesama saudara dalam lingkup keraton, dan itu sudah bukan hal yang aneh lagi dalam lingkungan keraton sahabat. Nah, keadaan itu ini membuat Raden Arya Wiryo merasa jenuh dan kemudian berniat untuk meninggalkan keraton. Sehingga diceritakan pada suatu ketika beliau Raden Arya Wiryo ini berangkat meninggalkan keraton dengan mengajak istrinya yang kemudian dikenal dengan nama Nyai Tumbu. Nah, selang beberapa tahun kemudian beliau sempat mengabdi ke Keraton Mataram, yaitu pada zaman kejayaan Sultan Agung Hanyorokusumo. Nah, kemudian beliau sempat pula ditugaskan oleh Sultan Agung untuk berangkat ke Cirebon pada masa itu. Kemudian beliau pun mengembara sehingga pada suatu saat menginjakkan kakinya di lereng Gunung Slamet sebelah utara, dan beliau menetap di daerah tersebut yang kemudian adalah sebagai orang pertama yang membuka lahan perkampungan di tempat itu, sampai banyak orang yang berdatangan ke daerah itu untuk berguru kepada Raden Arya Wiryo dan akhirnya menetap di daerah tersebut. Sehingga kediaman Raden Arya Wiryo kemudian memberi nama tempat itu disebut dengan Kampung Keputihan. Kampung Keputihan ini berarti adalah karena merupakan daerah asli yang belum terjamah oleh peradaban agama selain Islam pada waktu itu. Nah sahabat, suatu saat kemudian datanglah pengembara dari pesantren Gunung Jati, yaitu santri Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang bernama Kiai Elang Sutajaya, yang bermaksud untuk menyebarkan agama Islam. Dan kemudian Raden Arya Wiryo dan pengikutnya
berkenan mendalami ajaran agama Islam untuk lebih memantapkan keislaman dan keimanannya daripada para pengikutnya. Oke sahabat, pada saat kedatangan Kiai Elang Sutajaya dari Gebang, ini adalah salah satu santri dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Pada waktu itu Kampung Keputihan ini sedang dilanda wabah pageblug. Ya sahabat, kita kalau berbicara pageblug ini ada bahasa yang sedikit mungkin kedengarannya nyeleneh ya, tapi ini pageblug dalam bahasa Sunda Wewengkon di wilayah Cirebon ini sudah tidak asing lagi. Pageblug itu adalah penyakit yang mewabah, atau istilahnya selain penyakit juga istilahnya bencana. Banyak beberapa bencana dan diantaranya penyakit yang mewabah, yaitu penyakit gatal-gatal. Di bahasa setempat kita di wilayah Tatar wilayah Cirebon, ya wilayah Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu namanya gudigan ya. Gudigan itu penyakit gatal-gatal, dan juga sering terjadi longsor. Jadi berbagai macam musibah di wilayah Desa Keputihan ini pada kedatangannya Kiai Elang Sutajaya ini sedang mewabah beberapa penyakit dan musibah sahabat. Sehingga kemudian Kiai Elang Sutajaya ini mengajak Raden Arya Wiryo dan seluruh warga yang berada di Desa Keputihan ini untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ritual yang sekarang kita kenal dengan ruat bumi. Ya mungkin untuk wilayah Jawa ini, untuk Tatar Jawa mungkin sudah tidak asing lagi dengan bahasa ruat bumi, yaitu dengan menyajikan hasil bumi seperti pala pendem, seperti sayur mayur, ini disedekahkan kepada fakir miskin. Dan acara ritual tersebut terjadi pada bulan Suro atau bulan Muharram dan turun-temurun sampai sekarang. Inilah yang dinamakan dengan upacara seperti adat ruat bumi yang mungkin sebagian daerah sudah mulai hilang. Ya, ini adalah merupakan adat istiadat dahulu, atau mungkin masih ada daerah-daerah yang masih mempertahankan upacara adat ruat bumi ini sahabat. Nah, pada saat dilakukan tasyakuran dengan melakukan tahlilan dan manakib, konon diceritakan pada waktu itu Kanjeng Sunan Gunung Jati berkenan hadir secara goib dan memberikan sebuah guci sakti. Dan kemudian air itu pun diminumkan kepada penduduk desa atau Kampung Keputihan, dan juga dipercikan air guci itu ke seluruh penjuru Kampung Keputihan. Pada saat Raden Aryo berkeliling bersama Kiai Elang Sutajaya, beliau menemukan sumber mata air panas di bawah sebuah gua yang sekarang terkenal dengan nama Pancuran 13 atau disebut juga Curug Sewitri. Sedangkan guci sakti tersebut kemudian ditempatkan di sebuah dukuh tempat Raden Arya Wiryo bersemedi. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Telaga Ada, yaitu di Dukuh Engang, Desa Guci. Sehingga karena kekeramatan guci tersebut, maka Kampung Keputihan yang dapat pulih kembali bebas dari pageblug. Untuk mengabadikan peristiwa tersebut, maka Kampung Keputihan diubah namanya menjadi Desa Guci. Itu sahabat ya. Oke, itulah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jumpa kembali bersama Kang Odo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.